kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Biarlah saudara semua dalam keadaan yang baik-baik saja di hari Sabtu. Tentu saudara sudah bersiap untuk melakukan berbagai kegiatan dalam rangka weekend tentunya ya. Tetapi saudara, mari kita siapkan diri dulu untuk kita datang kepada Tuhan, mendahului segala kesibukan kegiatan kita di hari weekend ini. Kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kami ada di hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami berada untuk mengisi weekend dengan berbagai kegiatan. Tuhan, kiranya hari ini kami semua terpelihara, terhindar dari segala yang jahat. Rancangan-rancangan jahat kami patahkan dalam nama Yesus. Kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan sebelum kami masuki kegiatan-kegiatan kami di weekend ini. Urapi kami, buka hati pikiran kami, dan urapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.
Saudara, kita akan melihat di dalam Lukas pasal 12 ayat 41 sampai dengan 48. Nanti istri saya akan membacakan bagi kita semua. Ayat 41, kata Petrus, Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugas itu ketika tuannya itu datang. 44, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan dan makan minum dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang kepada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba-hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengandalkan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. 48, tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Nah, demikian pembacaan Lukas pasal 12 41 sampai 48. Dan di ayat 42 jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya. Nah saudara, salah satu panggilan Tuhan yang sulit dilakukan orang percaya adalah menjadi hamba. Kita kurang menyadari bahwa sebagai orang percaya kita ini menyandang status sebagai hamba Tuhan. Hanya ada dua hamba di kolong langit ini, hamba Tuhan atau hamba hantu. Nah saudara, dikatakan di Kolose pasal 3:24, di sana dikatakan bahwa Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Tidak mudah menjadi orang percaya yang benar-benar memiliki hati hamba. Karena kecenderungan setiap orang adalah ingin menjadi tuan, ingin menjadi yang terbesar, ingin menjadi pemimpin, ingin dilayani, tapi tidak mau melayani. Ingin selalu memerintah, tapi merasa keberatan jika harus menerima perintah. Ketika diselamatkan oleh pengorbanan Kristus di kayu salib, saudara dan saya, Alkitab katakan dalam Roma pasalnya yang ke-6 ayat 18 dan 19, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Saudara, karena Kristus telah memerdekakan kita dari dosa dan menjadikan kita hamba kebenaran, kini tugas saudara dan saya adalah menghambakan diri sepenuhnya kepada Dia, melayani dan menyenangkan hatinya. Amin. Nah, saudara mungkin bertanya, bagaimana menyenangkan hati Tuhan atau Tuhan, ya kan? Nah, bagaimana menyenangkan hati Tuhan atau hati Tuhan? Yang pertama saudara, dikatakan hamba yang rajin bekerja. Kalau kita rajin bekerja, maka kalau saudara sebagai pekerja di salah satu perusahaan, ya, maka saudara akan dianggap istimewa begitu ya, mendapat perhatian khusus. Kalau saudara rajin bekerja, maka saudara akan menyenangkan hati tuan atau pemimpin, ya, atau pimpinan. Nah, karena itu di dalam Lukas pasal 12
Pada Lukas 12 ayat 43, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Ya. Nah, inilah hamba yang disukai oleh tuannya, yaitu yang rajin bekerja. Bukan ketika dilihat tuannya atau ketika si tuan ada di dekatnya, tetapi yang tetap rajin sekalipun tidak dilihat oleh tuannya. Sekalipun tuannya itu pergi, sekalipun situasi atau kondisi tampak kurang menyenangkan sekalipun, karena ia menyadari tugas utamanya adalah bekerja keras dan melakukan semua tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. Orang yang rajin bekerja pasti akan mendapatkan banyak keuntungan. Dan karena itu Amsal udah mengingatkan kita, Amsal 10 ayat 4, tangan orang rajin menjadikan kaya. Lalu di Amsal pasal 12 ayat 24, tangan orang rajin memegang kekuasaan. Lalu di Amsal 13 ayat 4, hati orang rajin diberi kelimpahan. Nah saudara, Rasul Paulus menasehati saudara dan saya, dikatakan ya, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Selain rajin bekerja, hal yang disukai Tuhan terhadap hambanya adalah apa? Yaitu setia. Ya kan? Jadi yang pertama rajin bekerja, yang kedua adalah setia, hamba yang setia. Nah, kesetiaan ini berbicara tentang loyalitas, katakan loyalitas. Nah, zaman sekarang tidak mudah menemukan orang-orang yang setia. Di Amsal 20 ayatnya yang ke-6, banyak orang menyebut diri baik hati. Tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Nah, pada umumnya orang akan setia tapi disertai pamrih atau tendensi, iya kan? Ya. Saudara, kadang orang mau setia kalau ada sesuatu, ya, ada sesuatu di balik batu, gitu kan, saudara ya. Nah saudara, Tuhan menghendaki kita menjadi hamba-hamba yang setia. Amin. Tidak semua orang menyadari bahwa sesungguhnya kesetiaan adalah pintu gerbang untuk mengalami berkat dan promosi dari Tuhan. Di Lukas pasal 16 ayatnya yang ke-10 bagian A, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan kadang-kadang Tuhan memberi kita dulu hal-hal yang kecil dan kemudian dilihat apakah kita setia atau enggak. Kalau kita setia pada perkara-perkara kecil, Dia akan percayakan kita pada hal-hal yang besar. Amen. Nah, karena itu saudaraku yang kekasih, jangan anggap pekerjaan itu kecil atau sepele. Biasanya Tuhan menyimpan hal-hal yang besar di balik hal-hal yang sederhana. Kalau kita setia pada hal-hal yang sederhana, pasti Tuhan akan angkat promosi kita untuk hal-hal yang lebih besar atau hal-hal yang spektakuler. Nah, mungkinkah Tuhan mempercayakan perkara-perkara besar kepada hambanya jika hamba itu tidak terlebih dahulu setia dalam perkara-perkara kecil? Tidak mungkin, saudara ya. Perhatikan apa yang dikatakan Tuhan terhadap hamba yang setia. Dikatakan tadi di Matius, kita lihat di Matius pasal 25 ayat 21. Ya, dikatakan, baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Nah, jadi saudaraku yang kekasih, kita belajar bahwa menyenangkan hati Tuhan yang pertama adalah hamba yang rajin bekerja, yang kedua adalah hamba yang setia, dan yang ketiga adalah hamba yang mengerti kehendak Tuannya. Nah, di Lukas pasal 12 kita coba baca lagi di ayat 47 dan 48. Di sana dikatakan,
Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Nah, saudara perhatikan bahwa ya hamba yang mengerti kehendak tuannya, ya, yaitu dikatakan di sini bahwa hamba yang tahu akan kehendak tuannya tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan, jadi akan menderita pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Saudara, Kristus telah memberikan teladan bagaimana ia menempatkan kehendak Bapa sebagai yang terutama dalam hidupnya. Sebagai hambanya, hendaknya kita, saudara dan saya, menjadikan kehendak Tuhan sebagai yang terpenting dan terutama pula, lebih daripada apapun juga. Amin. Nah, karena itu mari kita mengerti kehendak Tuhan. Karena itu Rasul Paulus di dalam Efesus pasalnya yang kelima, di Efesus pasalnya yang kelima, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Di sana saya lihat dulu ya ayatnya yang keberapa itu ya. Nah, di sini dikatakan begini di ayat 17, sebab itu jangan kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Mari saudara kita mengerti apa kehendak Tuhan dan bukan, supaya kita benar-benar dalam hidup ini kita hanya menyenangkan hati Tuhan. Dan saudara, kehendak Tuhan itu secara gamblang tertulis dalam Alkitab adalah amanat agung. Ya, itu yang pertama, amanat agung. Nah, saudara, kita harus turut terlibat secara aktif maupun tidak aktif. Ya, ada juga tidak aktif ya. Bahasanya begini, kita harus turut terlibat secara aktif, baik langsung maupun tidak langsung. Nah, itu bukan tidak aktif ya saudara. Jadi terlibat secara aktif, secara langsung ya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bagaimana itu Pak Pendeta? Nah saudara, menyelesaikan amanat agung itu adalah kehendak Tuhan, karena itu perintah ya, maka tidak boleh ditawar-tawar ya saudara, yaitu apa? Menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Jadi kita harus terlibat dalam pekerjaan itu baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi memberitakan Injil, karena tujuan memberitakan Injil itu supaya orang diselamatkan. Dan saya pastikan setiap orang butuh diselamatkan. Amin. Nah, saudara, saya aktif dalam kegiatan itu secara langsung ya, pergi ke daerah-daerah ya, dalam pelayanan misi. Nah, saudara, ya kalau saudara misalnya tidak bisa pergi ya, saudara bisa mensupport apa yang saya lakukan. Itu dia. Jadi langsung atau tidak langsung, ya kan? Tapi yang pasti kita harus berperan secara aktif, bukan tidak aktif ya saudara ya. Nah, jadi kita harus menyenangkan Tuhan itu melalui menyelesaikan amanat agung. Yang kedua, saudaraku yang kekasih ya, bukan menyenangkan ya, mengerti kehendak Tuhan ya. Kehendak Tuhan yang kedua adalah kalau kita lihat di dalam 1 Tesalonika ya, di 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki. Jadi kehendak Allah itu adalah kita mengucap syukur. Amin. Ya, karena itu saudara, mengucap syukur dalam segala hal. Jadi saudaraku yang kekasih, bagaimana kita tahu kehendak Tuhan ya saudara? Bagaimana kita tahu kehendak Tuhan? Ya kita baca Alkitab. Ketika kita bergaul karib dengan Tuhan melalui membaca, merenungkan firman Tuhan, mengikuti tayangan Sahabat Galilea ini saudara ya,
dan kita tinggal di dalam firman setiap hari, kita akan tahu. Ya, saya sudah beritahu tadi, yang pertama kehendak Tuhan menyelesaikan amanat agung, karena itu perintah. Yang kedua adalah kita mengucap syukur. Karena itu jadilah hamba yang setia dan senantiasa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Haleluya. Niscaya saudara saya akan menjadi hamba yang disayang dan diberkati. Jangan saudara hanya nyanyi sayang-sayang aku disayang Tuhan. Kalau saudara tidak mengerti kehendak Tuhan dan tidak melakukan hal itu, saudara waktu nyanyi sayang-sayang aku disayang Tuhan, iblis jawab bohong lu begitu kan saudara. Jadi kita harus tahu kehendak Tuhan itu. Saya sudah secara gamblang tadi, yaitu apa? Kita harus menyelesaikan amanat agung, ya. Jadi kita semua harus terlibat secara aktif, baik langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, kita mengucap syukur. Amin saudara. Mari saudara, saya berdoa supaya hari ini, di hari Sabtu, saudara dalam kegiatan weekend, saya berdoa supaya saudara tetap dalam pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang sempurna. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah, di dalam nama Yesus Kristus, kami belajar firman hari ini luar biasa, bahwa kami diingatkan menjadi hamba yang rajin bekerja, dan juga kami menjadi hamba yang setia, dan juga hamba yang mengerti kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan sudah kami baca di Alkitab, bahwa menyelesaikan amanat agung dan juga mengucap syukur. Tolong kami Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung. Kuasa Roh Kudus memampukan kami terlibat aktif, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tuhan, pakai kami Tuhan, dan kami mau menyenangkan Tuhan dengan selalu mengucap syukur, sebab kami tahu Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan. Apapun situasi yang kami alami, kami tetap berkata Tuhan baik, sungguh baik, amat baik dalam hidup kami. Kami tahu bahwa rancangan Tuhan atas kehidupan kami adalah rancangan damai sejahtera, bukan sakit penyakit, bukan kemiskinan, bukan kebangkrutan, tetapi hidup yang berkelimpahan. Terpujilah Engkau, berkati seluruh sahabat Galilea, amat terlebih mereka yang akan berkegiatan mengisi weekend hari ini. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, dan Tuhan berkati dimanapun mereka pergi untuk mengisi kegiatan weekend ini. Tuhan, biarlah semua kami di dalam sukacita, dan terus kami kembangkan sikap untuk mengucap syukur, sebab itu yang Tuhan kehendaki. Juga dimanapun kami pergi dan berada, kami mau memberitakan tentang kabar baik, tentang kedahsyatan Tuhan kami, tentang perbuatan Tuhan yang ajaib. Terpujilah Engkau, berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jangan lupa, mari kita dukung pelayanan hambanya Pastor Muhammad Rusli Monoarfa melalui YouTube channel Galilea Network. Subscribe, like, and comment. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada